Pak Tua. Pak Tua. Awak oke, encik. Via. Aku bawa awak ke hospital. Aku bawa awak ke hospital. Tenang saja, nak. Duduk. Saya tolong bangunkan. Duduk sekejap. Duduk. Diamlah, anak. Pak Tua. Pak Tua. Ini foto Bapak punya. Dia tak lari. Tak sangka kami kehilangan dia 15 tahun. Tapi dia hidup bertanggung jawab. Sudah saatnya dia diterima pulang ke rumah. Jalber, Tian, apa pendapatmu? Jalber, dia hilang. Kamu adopsi saya dan beri nama Elo. Dia dah balik. Lalu saya siapa? Ma, ujian sekecil ini tak terbongkar sifat asli dia. Orang susah mudah lupa diri bila kaya mendadak. Bermewah-mewahan, berbuat semaunya. Belum lagi kalau dia hancurkan warisan keluargaku. Gimana kalau di hatinya masih dendam pada kalian yang menyiksanya selama ini? Penderitaan. Gimana kalau? Ayo lanjutkan uji. Aku perlu tahu betul seperti apa pria ini. Memang kita berhutang budi. Tapi aku tak mau karena dia. Keluargaku kami hancur. Ini putraku, namanya Guyuan. 15 tahun lalu, dia hilang. Sejak itu keluarga kami tak putus asa cari. Ini foto masa kecilku. Ini. Jadi kamu ini. Kamu benar putraku. Xiao Yuan. Ayah. Apa nih? Nah, akhirnya ketemu. Anakku yang baik. Iya. Ayah harus telepon ibu sekarang. Suruh ibu cepat ke sini. Istriku sayang, putra kita ketemu. Cepat kemari. Tes lanjutkan. Xiao Yuan. Haina, ibu datang. Bertahun kami cari kamu. Khawatir sampai beruban. Xiao Yuan. Ibu. 15 tahun. Akhirnya ketemu. Ibu. Ibu, ada apa? Arya? Ibu sudah pingsan setengah jam. Ke rumah sakit saja. Tidak boleh. Biayanya pasti mahal sekali. Ini kan penyakit lama ibumu. Jangan khawatir. Ini soal nyawa ibu. Nyawa lebih penting dari uang. Aku yang bayar. Bawa sekarang. Sedikit. Tidak. Jangan rumah sakit. Kesehatan ibu. Ibu tahu itu. Tidak lama lagi. Sebelum ibu pergi, masih bisa jumpa. Cukuplah itu. Mengobati ibu. Ayah, jual semua rumah di kampung. Kenapa jadi merepotkanmu? Ayah, Mobo, setelah kakakku hilang, kalian membesarkanku. Kini giliranku membalas budi. Aku berhenti sekolah. Aku akan kerja mengobati ibu. Aku juga berhenti sekolah. Aku juga akan kerja demi ibu. Beginilah ikatan keluarga paling tulus. Meskipun tidak membesarkanku, tapi untuk ikatan keluarga ini, aku rela berkorban. Ayah, ibu, aku adalah putra kalian. Kini kalian tinggal denganku. Aku mungkin biasa saja, tapi aku akan pastikan adik-adikku sekolah. Penyakit ibu juga. Aku sembuhkan ibu. Kalian belum makan ya? Tunggu sini, aku beli bahan dan masak untuk kalian. Lihatlah,
Dalam kondisi ini, dia tetap bayar pengobatan ibu. Itu sudah termasuk peduli pada kita. Rasa persaudaraan. Mubu. Waktu akan tunjukkan niat asli. Bisa jadi sekarang dia merasa keluargaku ini hanyalah beban. Pura beli makan, padahal lari jauh. Betul, harus lebih waspada. Lagi pula ini soal posisi pewaris keluarga Gu. Kita buru-buru akui ini. Baginya, nenek tua yang sakit tetap sakit, anak kecil hanya beban. Kalau dia benar-benar kabur, Jika dia lari, anak kandung sekalipun tak diakui. Keluarga kami tak butuh makhluk tanpa hati. Ayah, Mubu, Adia. Menurutku, kakak pasti takkan kabur. Terlihat hormat pada orang tua, pasti beli bahan berkualitas. Agar orang tua tetap sehat. Harus tarik uang. Tanpa sadar, semua uang telah habis terpakai. Asal orang tua menikmati makanan, itu sudah cukup. Ayah dan ibu, saatnya makan. Ini makanan jelek sekali. Karena baru ketemu lagi. Minimal dia akan beli lobster dan abalon. Sengaja sajikan ini. Orang tua pasti kecewa padanya. harapan besar, kekecewaan besar juga. Tak pernah dibesarkan bersama, mana mungkin rela bayar mahal. Ini bukan masakan istimewa. Ada ayam, ikan, bebek. Terlihat penuh perhatian. Kenapa kalian belum makan? Makanannya tidak enak. Bukan, pasti bukan itu. Enak. Lama tak rasakan ini. Makanan lezat begini, cuma kami terlalu terharu sejenak. Xiao Yuan pasti menghabiskan banyak uang. Benar. Jangan bilang berapa harganya. Mereka akan menyesal. Tidak mungkin. Aku pilih semuanya dengan cermat. Ayamnya mati di perjalanan. Ikannya aku beli begitu mati. Semua bahan ini rasanya tetap segar saat dimakan. Tapi harganya murah. Semuanya cuma sekitar 40 lebih. Apa-apaan ini? Kasih ayam ikan busuk. Meski bukan peliharaan kami, tapi tetap saja induk aslinya. Bagaimana dia bisa sajikan bahan kedaluarsa untuk kami? Lin Yuan, rupanya tak butuhku. Takkan bisa pulang ke keluarga Gu. Bahkan makan pun diatur. Ujian berat baginya. Dia bisa lulus ujian itu. Gimana? Enak nggak? Enak banget. Ibu, tenang saja. Aku pasti usaha keras. Biaya pengobatan ibu dan sekolah adik-adik. Bahkan masak makanan yang layak aja kamu enggan kasih. Aku ingin tahu. Kamu rela bayar untuk pengobatanku? Nggak bisa. Aku tak boleh bebani kamu. Soal cari uang, ayahmu urus itu. Aku juga ada. Alang, lihat ini. Kenapa ini alang? Harbin ya. Batuk darah. Xiao Yuan. Ibu, kamu gimana? Cepat ke rumah sakit. Dokter, gimana? Ibu saya sakit apa? Tes medis baru selesai, hasilnya menyusul. Namun dari analisis awal kami, risiko kanker sangat tinggi. Tinker, dokter, kamu. Apakah tesnya salah ya? Semua masih menunggu hasil keluar. Setelah diagnosis, biaya pengobatan bisa sampai 300 juta. Astaga, aku baru ketemu orang tuaku. Kenapa ini harus terjadi padaku? Aku rela apapun untuk menyembuhkan ibuku. Mungkin sekarang dia takut repotkan kamu. Kalau dia langsung menyerah, anak sepertimu lebih baik tak ada. Pasti Lin Yuan ketakutan, tidak lama lagi dia akan lari. Nanti aku yang jadi pewaris keluarga Gu. Xiao Yuan, lupakan ibu dulu. Aku sudah tua, hidupku cukup. Bawa aku pulang, tak ingin repotkanmu. Ibu, jangan bicara pesimis. Sakit, kita lawan bersama. Ada beberapa ratus ribu di rekeningku. Uang itu untuk pengobatan ibu pasti sembuh. Tidak ada yang lebih penting dari hidupmu. Ternyata dia sungguh mau bantu sembuh. Nak Xiao Yuan, kami telah repotkanmu.
Adik-adikmu belum bisa bantu apa-apa. Ayah masih kuat untuk bantu. Ayah akan cari uang sama kamu. Tenang saja, aku bisa sendiri. Ayah masih kuat. Jangan tanggung sendirian. Aku ambilkan uang. Tak sangka dia rela membayar pengobatan untukku. Mungkin dia memang masih punya hati pada kita. Jadi, sekarang bisa terima dia sebagai Ngumpul, 10.000 mungkin belum cukup. Lama-lama biayanya pasti semakin besar. Saat itu, masih bisakah dia bertahan? betul. Lalu, pengujian harus terus. Dengan uang ini, ibu pasti akan pulih. Halo, Nak Cheo. Apa? Kakinya ayah patah. Ayah. Ayah, kamu gimana? Kok bisa segitu parahnya? Apa kata dokter? Ayah kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dokter bilang fraktur berat. Harus dioperasi dan kursi roda selama 3 bulan. Xiao Yuan. Ayah benar-benar tak berguna, tak bisa bantu. Justru merepotkanmu, Xiao Yuan. Ayah sungguh tak berguna. Tak berguna aku. Jangan bicara begitu. Ayah, aku di sini. Saya rela kerja apa saja, pasti bisa biayai keluarga ini. Xiao Zhao, ambil uang ini untuk pengobatan ayah. Ayah jaga kesehatan, saya pergi mencari uang. Xiao Yuan, terima kasih. Alamak, meski kita kesulitan, dia tetap berjuang. Anak yang berbudi luhur, ayah, jika suatu hari nanti. Katanya pergi cari uang, tapi malah pergi begitu saja. Jika benar begitu, dia takkan pernah masuk rumah kami. Dia takkan pernah masuk lagi. Sudah 2 hari kita tak lihat Xiao Yuan. Sudah 2 hari kita tak lihat Xiao Yuan. Mungkin benar dugaan Xiao Zhao, ketakutan lalu pergi. Saya kira dia anak baik yang penuh perasaan. Tak sangka ujian kecil saja membuatnya gagal. Kenapa pula ni? Saya minta maaf, Tuan. Saya benar-benar tidak sengaja. Xiao Yuan. Orang itu mirip sekali dengan ayah. Pasti hanya khayalan. Kau pikir kau ini siapa? Berani menabrak mobil orang terkaya di Jiangcheng. Mobil bos Jiang Cheng. Mohon maafkan saya. Tidak sengaja, tadi saya sangat ngantuk. Berapa banyak biayanya? Bos, masih harus urus orang tua. Adik-adik saya juga masih sekolah. Bos tolong, bisakah saya bayar secara cicilan? Saya pasti akan lunasi semuanya. Bilang dia bebas dari tuntutan, segera pergi. Hari ini nasibmu baik. Bos kami memang baik. Segera pergi. Tidak usah ganti rugi. Terima kasih banyak, bos. Terima kasih, bos. Ternyata bos sangat baik. Terima kasih. Hatur nuhun. Nanti, harus pastikan orang tua naik mobil seperti ini.
Hei Laugu, kelihatannya salah menilai. Tak disangka dia berusaha keras begitu demi kita cuma cari uang. Namun sebagai ahli waris keluarga Gu, belum cukup sama sekali. Halo, Jalber. Ibu dalam bahaya. Tadi kakak nelpon aku. Ke rumah sakit lagi. Buruan ke rumah sakit. Entah 2 hari ini, bagaimana keadaan orang tua? Iya. Pas, pakai tangga saja. Cepatlah. Cepat. Tepat waktu saja. Cepat. Lai. Hei, hati-hati. Nuhun, tak apa. Tadi aku kayaknya lihat papa mama dan juga Xiao Zhao, kian-kian mereka. Pasti salah lihat, orang tua pasti tahu. Di ruang rawat pasti. Cepat geraknya. Gerang saja. Cepat. Cepat. Jangan sampai dilihat. Cepat. Cepat segera. Cepat kemari. Gimana cara pasang ini? Ada yang bisa bantu? Aku juga nggak bisa. Bukan begitu. Dia nggak boleh tahu aku pura-pura sakit. Terserah saja. Pura-pura sakit. Maksudnya apa ini? Apa mungkin? Sakit papa mama pura-pura. Xiao Yuan. Papa, Ibu, aku kan anak kandung kalian. Kenapa kalian bisa begini? Dengar penjelasanku. Penjelasan. Masih perlu penjelasan. Begini situasinya. Tidak ada alasan lagi. Bukan itu. Bubu. Jujur saja sama aku. Apa hasil pemeriksaan sudah keluar? Kamu sudah divonis dokter? Aku tahu kamu takut jadi beban. Jadi kau berpura-pura sakit. Sebagai anak kandung, aku harus merawat kalian. Aku akan sembuhkan apapun hasilnya tentang kanker ganas. Tidak menyangka, terpisah 15 tahun. Xiao Yuan masih peduli padaku. Dasar, kalau begini terus, orang tua akan anggap dia anak sendiri. Saat itu nanti, aku tidak akan tenang lagi. Xiao Yuan, lepaskan ibu biaya operasi 300.000. Aku tidak ingin repotkanmu lagi. Iya, Kak. Dokter, tambahkan. Uang harus lengkap dalam 10 hari. Jika tidak sekarang, akan 10 hari. Jangan-jangan dia menyesal. Xiao Yuan, tidak apa-apa. Ibu tahu kamu tidak punya cukup uang. Ibu, tenang saja. Aku cari uang. Aku pasti kumpulkan uang pengobatanmu. Aku berangkat, tunggu saja. Ternyata saudara tiriku ini masih tak menyerah. Tampaknya anak Xiao Yuan ini ternyata masih tulus pada kita. Wajar saja. Aku ibumu yang sakit parah. Harus dia lakukan rela berkorban untuk uangku. Menurutku, bisa diakui keluargaku lagi. Tidak boleh terima. Jalber, apa maksudmu dengan ini? orang tua kita. Lebih baik sabar dulu. Kakak pergi mencari uang. Tapi bagaimana jika dia berubah pikiran dan tak mau peduli?
harus tetap tunggu hingga dia harus buktikan dia tulus dengan kumpulkan biaya operasi ibu. Benar. Kakak hilang selama 15 tahun. Sekarang jadi kurir makanan. Gimana dia bisa kumpulkan 300.000? Lagi pula, Mubu, jika dia berhasil kumpulkan 300.000, itu justru bukti kemampuan. Lalu bisnis keluarga Gu bisa diserahkan padanya. Kamu dan ayah pasti tenang. Baiklah. Tunggu sampai dia kumpulkan 300.000 dan buktikan diri. Terima kembali bukan bagian keluargaku. Jalber, kamu benar-benar pemikir jauh. Pikir panjang katamu. Aku temani kalian selama 15 tahun. Tapi tak pernah kalian pikir serahkan Gu Gru padaku. Lin Yuan, aku tak biarkan dia kembali ke keluarga Gu. Luar biasa. Halo. Panggil 2 ahli pijat top ke rumah sakit. ayah ibu. Buah baru saja aku beli. Dicicipi enak ya. Enak sekali. Yang benar-benar peduli pada kita hanyalah Zhao Er. Tenang saja, Ibu. Tapi Xiao Yuan tidak datang 3 hari. Mubu. Apakah ia sampai kabur karena 300.000? Kabur. Jalber, dia belum kontak kamu belakangan. Defeat. Halo, Xiao Zhao. Apa kabar ayah ibu? Aku kirim 20.000 yuan. Beliin mereka vitamin. Tenang, aku jagain di RS. Ada apa-apa, aku telepon. Sampaikan pada mama. Pasti aku siapkan biayanya. Segera operasi. Justru tenang kalau kamu tak pulang. Mungkin sibuk jadi tak kontak. Aku saja telepon, dia nggak jawab. Mbah, nggak ada waktu. Memang tak sama. Anak sendiri atau bukan, uang 300.000 aja udah bikin dia ciut. Apalagi mau peduli ke kita. Selama ini aku salah menilainya. Sudah kubilang, Sekarang malah enak-enak di suatu tempat. Malah mungkin lega bisa lepas dari kita-kita yang dianggap beban. Oke, tunggu beberapa hari. Jika dia benar, warga Gu juga nggak butuh ahli waris yang tak punya nurani. Cuma segini hasil 3 hari. Operasi ibu sebentar lagi. Masih kurang banyak? Gimana ini? Aku benar-benar tak berguna. Tak bisa sediakan biaya operasi mama. Halo, kami adalah tim medis dari grupku. Bersedia ikut uji coba vaksin sebagai subjek bayaran 10.000. Saya setuju. Aku rela. Luar biasa. Biaya operasi ibu sudah cukup. Tuan Lin, hadiah uji vaksin ini 100.000 seusai. Berisiko merusak tubuh secara permanen. Benar mau lakukan ini meski bahayakan nyawa. Berisiko mati? Iya. Kalau kamu tetap nekat ikut eksperimen, pulanglah dan beritahu keluargamu. Tanda tangan formulir ini. Kalau aku gagal pulang, gimana nasib orang tua? Tidak ada jalan lain lagi. Kok dia datang? Nggak boleh. Jangan sampai ketemu orang tua. Kakak, kenapa datang? Jangan sampai kamu ketemu orang tua. Kata apa? Orang tua bilang 300.000 terlalu mahal, kamu pasti tak mampu bayar dan akan hentikan pengobatanmu saat kau pulang. Hentikan pengobatan. Apa katamu? Lin Yuan, ibu rela apa saja untukmu. Rela taruhan nyawa, sementara kamu akhirnya punya kesempatan biaya operasi ibu. Masih ragu? Kamu benar-benar tegak. Pastikan ibu tak menyerah pada pengobatan. Kami tak mau jadi bebanmu. Tapi aku tak tegal lihat mama sampai meninggal. Xiao Zhao, tenang saja. Aku sudah tahu cara kumpulkan biaya. Ambil buahnya dulu, aku pulang dulu. Sekarang, aku harus urus biaya operasi.
Tuan Lin, mari kita mulai. Benarkah? Ada yang mau jadi subjek? Wah, luar biasa. Ini sangat penting bagi grup Gu. Pantau terus, laporkan perkembangan segera. Hahaha. Ada yang coba eksperimen manusia. Bukannya dulu tidak ada yang berani karena bahaya. Ada apa dengan sukarelawan ini? Rela taruhan nyawa demi 10.000 yuan. Mama, eksperimen manusia mulai, ini kabar baik. Tapi ini sudah seminggu, kakak belum pernah datang menjengukmu. Mungkin dia sedang ada masalah. Dia pura-pura hilang karena tidak mau keluar uang. Beda saja, bukan anak sendiri yang dibesarkan sejak kecil. Saat ada masalah langsung menghindar. Tidak seperti Xiao Zhao, dekat sekali dengan kita, penuh bakti, sungguh anak yang baik. Tidak semudah itu terima saudara baru. Karena terbiasa hidup di bawah, jadi seperti rakyat biasa, pura-pura dan egois. Tuan Lin. Oh, tidak juga. Tuan Lin, tolonglah Tuan Lin. Apa kabar? Tidak apa-apa. Cuma 100.000. Biaya operasi ibu belum cukup. Chen. Uji coba alat kesehatan terbaru. Bolehkah saya ikut serta? Apakah dibayar? Juga 100.000. Bisa saja, tapi takut tubuhmu tidak tahan. Aku pasti kuat. Chen. Ibu masih dirawat. Menunggu aku kumpulkan dananya. Jika aku gagal melewati ini, tolong bantuku. Serahkan uang ke keluargaku. Persiapkan uji alat. Kian, cepat telepon dia. Kalau dia benar-benar tinggalkan kita, kami tak peduli lagi. Ayahmu benar, saat aku dalam kondisi kritis, dia wajib membantuku dengan segala cara. Jika dia tak lulus ujian ini, maka warisan keluargaku sama sekali tak akan dia dapat. Fian, telepon dia sekarang. Fian. Kenapa Kian menelepon? Jangan-jangan ibu. Lin Yuan. Malam ini, Sudah berapa lama kamu tidak pulang ke rumah sakit? Kamu merasa kami mengganggumu ya? Kamu tak mau ke rumah sakit lagi. Tak ingin lihat ibu pergi. Fian. Aku sedang menemani ibu. Meski terpisah 15 tahun, aku tetap ibumu sendiri. Aku sakit parah. Jika kamu tak peduli, ya sudah. Jadi, kamu bahkan tak ingin melihatku sekali terakhir. Ibu, maksudnya apa ini? Kenapa berpikir aku tak peduli padamu? Percobaan segera mulai, Tuan Lin. Tak tahu kali ini, masih bisakah aku selamat? Fian. Kian, andai aku tak kembali. Temani Xiao Zhao dan rawat papa mama dengan baik. Hae, Lin Yuan. Dia malah tutup panggilan. Menurutku dia sudah lari. Tunggu aku. Sampai mati pun, aku pastikan biayamu terkumpul. Tunggu aku. Lin Yuan benar-benar kelewatan. Dia malah bilang, jika dia tak pulang, biar kami yang urus kalian berdua ini. Jelas sikap tidak mau bertanggung jawab. Bagaimana bisa aku melahirkan anak tanpa hati begini? Waktu buktikan hati. Semua itu ternyata hanya sandiwara. Memang benar meski dia anak darah daging kita.
Keluarga Gu tak butuh pembelot tak tahu terima kasih ini. Lin Yuan, 15 tahun di keluargaku, harta itu harusnya milikku. Apa bedanya anak kandung? Kamu tetap tak bisa kalahkan aku. Alamak. Tuan Lin. Aku masih hidup. Aku masih hidup. Ini hadiah 200.000 untukmu. 200.000. 200.000. Segera. Hampir cukup untuk biaya operasi ibu. Grup Gu pecahkan rekor tertinggi. Chairman Gu nyatakan alat medis baru sedang diuji. Kenapa orang ini kelihatan begitu dikenal ya? Wajar kamu merasa kenal. Dia itu pengusaha terkaya di Jiangcheng, bos kita sendiri. Kamu bilang apa? Pasti cuma khayalan karena lelah. Ayah pengusaha terkaya Jiangcheng. Bukan apa-apa, Dorchen. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Muda, berkat bantuanmu. Takkan mampu bayar operasi ibu. Terima kasih. Orang tua punya anak seperti dia. Sungguh beruntung. Anak angkat memang tak bisa diharapkan. Kelakuan ini tak layak untuk warga atau bisnis Gu. Soal masa depan grup Gu kita nanti, lebih aman kalau diserahkan pada Zhao Er. Tunggu 3 hari lagi. Kalau tak pulang juga, kami akan hapus dia dari keluarga ini. Untung cepat kau hentikan sebelum aku terbawa emosi menerimanya sebagai bagian keluarga Gu. Ternyata, nanti keluarga kita tetap andal ayah. Bu, kuira kalian lupa padaku sejak jumpa kakak. Mana mungkin? Dia hanya orang luar yang baru dikenal, takkan pernah sepertimu. Aku belum lupa, besok kan ulang tahunmu. Semua sudah kuat, sudah siap. Ayo. Langsung pulang bersamamu rayakan ultah. Kurang 20.000 saja, biaya operasi ibu cukup. Pakai kartuku saja. Tidak lihat jalan, ibu tenang saja, lanjutkan jalan. Boleh. Suaranya persis seperti Xiao Zhao dan ibu, belum lagi punggung pria itu. Sama seperti ayah, pasti karena eksperimen itu. Sangat melukai perasaanku. Kaki ayah retak. Belum bisa berdiri. Mesti salah lihat. Kok aku merasa pria yang lewat tadi sekilas mirip Xiao Yuan. Jangan-jangan dia pulang. Salah menilai dia. Mubu, dia sendiri bilang begitu di telepon, mustahil dia pulang secepat ini. Hanya waktu yang kita beri agar dia pasrah. Lagi pula, darah dagingku sendiri. Aku cemas ibu akan bersedih tadi. Aku nelpon kakak diam-diam. Apa katanya? Kakak tak jawab. Kelihatannya, 15 tahun lalu hilang. Itu pertanda dari Tuhan kita bukan ibu dan anak. Biarlah. Jangan biarkan satu orang mengacaukan acara ulang tahun Zhao Er. Ayo berangkat. Naik lift saja. Begini jadinya. Kalau mereka lihat, mereka pasti cemas. Dia kemana? Bu, Ma, Jangan-jangan ibu memburu. telat aku datang. Bukan katamu. Bukankah masih ada 3 hari? Dokter. Dokter, dokter, dokter. Pasien di sini kemana? Ibu saya di mana? Anda keluarga dari Ibu Liulan, Ranjang 5. Betul, saya anaknya. Ibu saya bagaimana? Saya.
Wahai anak muda, apa yang terjadi? Tubuhmu sangat lemah sekali. Segera periksa, kondisimu berbahaya. Dokter, saya baik. Saya tahu tubuh saya. Kenapa tidak mau dengar saran? Penyakit ibumu bukan masalah besar. Tubuhmu lari yang paling serius. Kalau tidak segera dirawat, nyawamu bisa terancam. Dokter, saya tahu kondisi tubuh saya. Benar kan? Ibuku makin parah. Harus dioperasi. Dokter, tolong selamatkan ibu saya. Biaya operasi akan saya lunasi. Beri saya, aku pasti bisa kumpulkan biayanya. Operasi apa ini? Kasih aku 1 hari lagi. Langsung kumpulkan dana. Langsung cari bantuan. Tunggu, balik dulu. Benar-benar anak berbakti. Pasien 5 sakit pencernaan, tapi hampir mati dan masih saja acuh. Wah, ya. Kakak tersayang, selamat ulang tahun. Makasih adik. Jalber. Akhir-akhir ini, ayah dan ibu jarang memperhatikan. Jangan marah ya. Tadi ibu pesan kue tart buat kamu. Oh ya, ini juga. Ini hadiah hari jadi dari ayah dan ibu. Mobil impianku, Sport Limited. Makasih, Bu. Aku sangka, kira-kira lupa untaku. Hahaha, tentu saja tidak. Nak, meski kamu adalah anak angkat kami. Tapi, kamu sudah bersama kami 15 tahun. Kasih kami lebih dari sekadar darah daging. Ayah benar sekali. Seharusnya aku pikir Xiao Yuan tetap saudara kandung kita. Nanti juga diakui. Tapi tak kusangka ia bisa tegas sekali kepadaku. Walau satu rahim. Lebih baik tak lahir. Jalber, nanti keluargaku bergantung padamu. Kesehatanku. Sampai seburuk ini, aku bisa ambruk kapan saja. Cepat transfer ke Xiao Zhou. Jangan tunda pengobatan ibu. Pesanan Jingtuan Delivery, selamat ultah. Ini hari ulang tahunku. Lin Yuan, selamat ulang tahun. Semoga operasi ibu lancar. Bapak sehat. Kakak dan adik, semua lancar. Pesanan sebesar ini luar biasa. Dengan pesanan ini, biaya operasi ibu tercukupi. 1.600. Hati-hati bawa kue ini. Harganya 300.000. Kalau rusak kamu tak mampu ganti. Tenang, aku hati-hati. Tidak yakin ada kesempatan lagi hasilkan uang lebih. Bisa belikan orang tua rumah sebesar ini dan adik-adik menikmati kue mahal seperti ini. Untung saja, selesai antaran ini, ibu bisa langsung dioperasi. Cek. 8. Jadi meragukan putra sendiri? Mau pamer kasih sayur ibu dan bakti anak lagi? Bubu, jangan sampai sakit. Mungkin kita memang salah menilai kakak. Biar aku cari dia sendiri setelah ulang tahun. Tidak. Aku tidak punya anak kejam sepertinya. Maaf, siapa yang Nyonya Gu? Mungkin kue pesananku sudah sampai, biar ku ambil. Astaga, ibu. Ibu tidak perlu repot-repot. Kurir itu saja. Taruh kuenya di sini. Terdengar suara Xiao Zhou lagi. Taruh di meja saja. Astaga, ibu. Naya. Orang tua. Ya, kurir itu memanggil tuanku.
Jangan-jangan tuanku punya teman sesama kurir? Omong kosong. Mustahil Tuan Gu kenal orang kayak dia. Harusnya kurir itu cuma dengar nama Tuan Gu terus sok dekat. Tuanku, mengapa panggil Xiao Zhou tuanku? Ibu bukannya di rumah sakit tunggu operasi. Terus soal ayah, kakinya dah patah ke? Kok kelihatan sehat-sehat aja sekarang? Lagi ngelamun apa? Buru letakin kuenya di meja. Cabut. Sekarang semua orang mau naik kelas. Sampai-sampai kurir biasa berani ngaku-ngaku saudara putra Taipan Jiangcheng. Putra terkaya Jiangcheng. Maksud mereka, Xiao Zhou putra Taipan Jiangcheng. Apa bisa dia? Jangan bicara asal. Pernah ku dengar, bos Gu baru ketemu anaknya yang hilang 15 tahun. Dulu kerja jadi kurir juga. Cuma hari ini, kok nggak kelihatan. Hilang selama 15 tahun, kini membawa aroma kehidupan bawah. Kalau si miskin jadi kaya lalu jahat. Jadi kalau dia mau balik ke keluargaku, harus diuji dulu dong. Tesnya? Gimana tesnya? Pura-pura miskin. Kami tak punya biaya sekolah. Ayah pura-pura cedera, lihat dia mau bantu bayar atau enggak. Pura-pura miskin, pura-pura sakit. Itu semua trik mereka. Dia lolos tesnya nggak? Awalnya oke juga, dia bahkan keluarin semua tabungan. Tapi pas kami bilang ibu butuh biaya pengobatan 300.000 rupiah, dia langsung mundur teratur, sekarang hilang entah kemana. Keluargaku kok bisa-bisanya kekurangan uang segitu sedikit? Masih bisa dimengerti. Kakak emang bukan pencari uang. Tiba-tiba disuruh keluarin segitu banyak, pasti kaget. Aku kan udah kasih uang itu ke Gu Zhao. Kenapa dia bilang begitu? Tidak punya etika. Malah dipanggil. Cobaan kecil begini saja tidak tahan langsung. Aku pikir, akhirnya bisa kutemukan kembali orang tua kandungku. Siapa sangka, yang kuterima bukan kasih sayang, tapi penipuan. Aku rela taruhkan nyawa demi cari uang untuk mereka. Ternyata semua ini hanya ujian konyol darimu. Lalu semua ini artinya apa bagiku? Memang benar, keluarga kami tidak akan terima anak durhaka sepertimu. Lucu sekali. Kau benar-benar lucu, hahaha. Sudah, jangan ribut. Uang semua itu setelah jam kerja. Lagi apa kamu? Tidak bisa pegang kue tanpa goyah? Ini hadiah dari ibuku. Kau tahu harganya selangit. Aku tahu. 300.000. Kau tahu aku antar makanan. Butuh bertahun-tahun buat hasilkan itu. Mau aku bayar 300.000 dalam seminggu. Mati dulu kami ya. Jika paham, segera minta maaf pada orang tuaku. Cari masalah di sini. Ini terasa sangat lucu. Sebagai anak kandungmu. Mau pulang, malah harus diuji seperti anak kecil. Lebih baik abaikan saja. Kamu, omong kosong. Kurir makanan sepertimu berani bicara seenaknya. Aku tak tahu perlakukan anakku. Perlu kamu ajarin aku. Nah, masih ingat dia putramu. Orang seperti kalian tidak layak jadi orang tua. Sebagai orang tua biologisnya. Sampai menipu anak sendiri seperti ini. Kalian kira Tidak akan sedih sama sekali. Kurir gila ini berani tantang orang terkaya Jiangcheng. Kamu paham apa? Ingin pakai mahkota, siapkan beban beratnya. Semua demi kebaikannya. Jika dia lulus ujian, baru diakui sebagai keluarga Gu. Saat itu, seluruh harta keluarga Gu akan menjadi milik. demi kebaikannya. Kebaikan versi kalian. Kerja banting tulang cari uang. Katamu itu ujian ketulusan. Sadarkah kalian? Jika dia tahu fakta sebenarnya. Betapa bencinya pada kita. Setelah kembali ke keluargaku, lepas kemiskinan dan dapat apa saja. Apalagi jika wataknya buruk. Jerih payah keluargaku selama ini akan musnah begitu saja karena dia. Apa benar kalian pikir begitu? Uang bisa beli apa saja. Ikatan keluarga. Dia sudah habiskan semua uang untuk kalian. Masih tidak cukup untukmu. Kalian tahu tidak sih? Orang biasa. Cuma ada satu jalan kerja keras sampai habis-habisan. Ini sama saja bunuh dia. Beda apa lagi? Salahku juga. Diam.
Kamu cuma tukang antar makanan. Rusak kueku saja belum cukup, kamu berani bicara kasar ke orang tua saya. Pengen keluar dari sini hari ini. Segera berlutut minta maaf pada orang tuaku. Minta maaf. Mereka tak pantas. Ayah dan ibu, tukang antar ini tak tahu sopan santun. Dia yang salah, tapi kok jadi kita yang tampak bersalah? Jangan-jangan. Salahku juga. Mubo, jangan percaya omongan tukang antar makanan ini. Orang macam dia iri melihat orang lain bahagia. Segera minta maaf pada orang tua saya. Untuk apa minta maaf pada mereka? Saya hanya bicara jujur. Menghancurkan hati orang lain. Tidak takut dihukum Tuhan? Diam kau. Wah. Apa-apa. Berani lakukan itu. Jualan tapi takut omongan. Gila betul lah. Pesta ulang tahun kakak rusak. Rusak karena dia. Lin Yuan, Lin Yuan, nyaris mati demi biaya obat. Nyaris mati. Bilang kau bukan darah dagingnya. Malah tertawa dan minum, bilang kamu bukan anak mereka. Tidak ada yang ingat ini juga hari lahirmu. Tidak ada yang peduli apa yang kamu rasakan. Nyaris mati demi dusta mereka. Nyaris mati. Sungguh ironis. Ini terakhir kalinya aku tanya, mau minta maaf atau tidak? Tidak. Tidak bisa diajar. Mau mati. Hah? Fiao Yuan. Fiao Yuan, ternyata kamu. Ibu tak perlu bantu aku. Sayang. Lebih baik jauhi orang seperti aku. Aku bukan pantas jadi anakmu. Ternyata dia juga. Lin Yuan, masih hidup saja kamu. Fata, aku tak kenal dirimu. Xiao Yuan, aku tahu kamu sakit hati. Tapi pahami satu hal, kami sembunyikan ini demi kamu. Kamu biasa susah, tapi kami terkaya di Jiangcheng. Kami takut kalau kamu mendadak kaya, kamu malah lupa diri. Kalian berpura sakit. Berpura-pura miskin mengujiku. Kalian tahukah? Tahukah kamu masa laluku? Aku buat ini saja untuk kamu. Aku kerja keras cari uang. Kalian memberitahuku, semua ini bohong belaka. Benarkah? Dari dulu kamu bantu kumpulkan dana operasi. Aku sangka. Fiao Yuan, jika mama bohongimu, salah mama. Tapi kini mama faham hati kamu. Akan tebus semua ini baik. Bisnisku nanti jadi tanggung jawabmu. Boleh ya? Betul, Xiao Yuan. Mulai besok, kamu pindah saja tinggal sama kami di rumah besar ini. Tak usah pikirkan masalah uang lagi. Dulu kata aku anak kandungmu. Sekarang Lin Yuan pulang. Kalian malah lupa sama aku. Ingin keluarga utuh. Mimpi basi. Aku hanya rakyat jelata yang biasa hidup sederhana. Ini semua. Lebih baik kalian tahan saja. Aku tak tertarik. Xiao Yuan, aku tahu kamu masih marah. Apa yang harus kami lakukan? Aku siap semua. Iya dong, Xiao Yuan. Kamu maafkan kedua orang tuamu. Tunggu. Bukan mereka yang harus minta maaf, tapi salah Lin Yuan. Nacho! Kita memang menipu kakakmu sejak dulu. Dia susah payah cari biaya operasi. Bagaimana bisa kau bicara begitu? Mubo, dia tak pernah kumpulkan biaya operasi. Hari ini dia cuma tahu siapa kita, tahu identitas asli kita. Jadi dia pura-pura baik supaya kalian merasa berdosa dan mudah ditipu. Benarkah? Hapu, selama ibu dirawat, dia bahkan tidak pernah menelepon. Mubo, ibu lupa ucapan dia di telepon dulu. Orang tua, kakak benar. Jangan percaya padanya. Waktu itu dia bilang sendiri padaku takkan pulang lagi. Nak Xiao Yuan. Perkataan Zauer, bagaimana kamu jelaskan? Ibumu dirawat bertahun-tahun. Tidak pernah datang menjenguk, bahkan tidak menelepon sekalipun.
Kamu merasa terganggu dan ingin meninggalkan kami. Kamu berpura-pura padaku. Hah? Aku ibumu. Bagaimana tega kamu lakukan ini? Sangat tega. Gu Zhao, kamu sadar dengan ucapanmu. Kak, kok kamu datang? Jangan berani masuk temui ayah ibu. Pantas waktu aku ke rumah sakit kamu halangi aku bertemu mereka. Rupanya semua ini sudah diatur olehmu. Apa maksudmu sebenarnya? Pernah ke rumah sakit? Kak, aku tahu aku bongkar rahasia. Kau pasti kesal, tapi aku tak sanggup membiarkannya. Ayah ibu dibohongimu. Sedang marah, pukul saja aku. Tapi jangan fitnah aku. Akulah dalangnya. Bahkan eksperimen tubuhmu pun direncanakan olehku. Bagaimana Lin Yuan? Segala usaha yang kau lakukan ternyata sia-sia. Bagaimana rasanya? Ingin aku mati. Karena keluargaku hanya butuh satu ahli waris, yaitu diriku. Harusnya mati. Kau pikir jika mereka benar-benar sayang padamu, mereka akan mengujimu begini? Kalau tak salah ingat, ini hari ulang tahun kita berdua. Tapi mereka seperti lupa. Lin Yuan, Kamu benar-benar badut, brengsek. Jalber. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Kakakku tampar aku. Tunggu dia tenang. Aku tak tahan lagi melihat kalian dibohongi. Kamu, Gu Yuan, kamu gila. Dia saudaramu sendiri, gimana tega kamu begitu? Padahal kamu yang salah dulu, masih berani pukul dia. Aku Lin Yuan. Bukan Gu Yuan. Bagaimana bisa melahirkan anak seperti ini dengan tabiat buruk orang bawah? Dulu kau tega lupakan nyawaku. Setelah tahu siapa kami, kamu mulai berpura-pura. Sifatmu tak layak jadi bagian keluargaku. Tidak pantas. Benar-benar tak layak. Kalian tak pernah peduli padaku. Kenapa kalian akui aku? Kamu ini kenapa sih? Ayah bunda. Dia pasti ketahuan berbohong, makanya akting menyedihkan begini agar kalian kasihan. Anak pembangkang. Ternyata selama ini kamu pandai sekali berpura-pura. Bicara. Sandiwara. Aku lakukan eksperimen manusia untuk kalian hampir kehilangan nyawa di laboratorium. Waktuku tinggal sedikit. Sudah puas, kan? Eksperimen manusia. Eksperimen apa? Tanyalah pada putra hebat kalian itu. Dia demi. Aku susah payah bantu kalian cari uang. Apa urusan Zhao Er dengan ini, Kak? Jangan terus menipu ayah bunda. Katamu kumpulkan biaya pengobatan ibu, uangnya di mana? Di mana uangnya jika kumpulkan biaya operasi? Di mana uangnya? Kalau bisa tunjukkan uangnya, buktikan itu benar. Kami maafkan kau, boleh pulang ke keluargaku. Saya tak akan masuk keluargaku seumur hidup. Saya berdiri di sini karena... Buktikan saja. Saya mungkin tak kaya. Saya bukan manusia kejam dan munafik seperti yang kalian tuduhkan. Uang saya. Semua saya kirim ke Gu Zhao. Tak percaya? Cek saja riwayat transfer kami. Jalber, benarkah semua yang dia bilang? Orang tua, sebenarnya saya menipu kalian. Kakak benar-benar menelepon saya. Kenapa? Kenapa bohongi kami? Kenapa bilang dia tak pernah telepon saya? Karena kakak bilang, kalian tak pernah merawatnya, dia tak ingin sembuhkan kalian. Dia ingin beli rumah pakai uang miliknya. Ku takut luka kalian, jadi simpan rahasia ini. Benar. Aku baru minta orang periksa ini. Benar ada satu rumah atas nama dia. Apa maksudmu? Rumah apa itu? Uang sudah kukirim semua. Ini bukti transfer antara kita. Bukti nyata. Kenapa masih salahkan Zhao Er? Aku sendiri yang besarkan sejak kecil. Aku tahu betul sifatnya. Zhang Fer bukan seperti kamu yang tak sopan santun.
Yunyu, kataku jauh benar. Kamu itu hanya badut. Anggap mereka saudara. Hanya lihatmu asing. Dulu ingin sembunyikan ini. Kenapa malah terus fitnah aku? Cepat minta maaf pada ayah dan ibu, mereka pasti akan memaafkanmu. Rumah itu aku beli untukmu. Masih belum mengerti, meskipun kamu anak kandung mereka. Mereka. Hati terdalam tak hormat padamu dan tak percaya. Oh hebat. Pukul saja. Makin keras kamu pukul, orang tua makin benci padamu. Anak haram! Anak durhaka! Bagaimana keluargaku bisa melahirkanmu? Zau'er! Jauber! Sakit sekali. Jauber! Cepat, Kian. Panggil ambulans. Jika sesuatu menimpa Zau'er, aku tak akan memaafkan. Lin Yuan. Orang tua korbankan nyawa selama 15 tahun. Ini di mana? Aku sudah mati ya? Sadar. Cepat ke rumah sakit. Mungkin ini akhirnya ajal. Rumah sakit. Apakah mereka yang bawa aku ke sini? Siapa yang bawa aku? Petugas kami menemukanmu pingsan saat memberi pertolongan lalu membawamu pulang. Orang tuamu awalnya bilang kamu pura-pura dan menghalangi perawatanmu. Apa alasan orang tua tega begini? Lin Yuan, masih berharap apa? Mereka tak peduli hidupmu atau matimu. Aku akan mati. Tubuhmu terkena radiasi medis tinggi. Hasil pemeriksaan menunjukkan kamu terdiagnosis kanker tulang. Kanker tulang? Jadi memang ajalku? Jangan menyerah pada pengobatan. Masih ada kesempatan. Tubuhmu sekarang sangat lemah. Cepat beritahu keluargamu soal ini supaya mereka bisa merawatmu dengan benar. Keluarga. Karena mereka juga. Aku jadi begini karena mereka. Ayah, ibu, kan aku bilang dia hanya pura-pura. Dia baik-baik saja. Yuan kecil, sekarang sudah agak mendingan. Jangan pura-pura peduli. Aku nggak butuh. Guyuan, bicaramu pada ibumu. Aku sudah bilang. Aku itu Lin Yuan, orang tua kandungku. Mereka meninggal 15 tahun lalu. Ayah, buat apa ribut-ribut sama dia? Dia harus bayar harga dari perbuatannya. Sini orang, bawa dia pergi. Ini teman SD-ku. Lepasin gue. Lin Yuan, dokter bilang kakakku butuh donor darah. Tapi darahnya langka, rumah sakit lagi kosong. Untungnya darahmu cocok sama kakakku. Jadi tadi pura-pura peduli doang ya? Cuma pengen gue donor darah buat Gujau. Lo sampein begini kondisi kakakku. Bukankah kamu harus memberinya darah? Aku sedang lemah. Aku tak bisa donor darah. Cari orang lain saja. Bumbu, kakakku tolak donor darah. Terserah. Aku sakit sejak kecil. Aku sudah biasa. Kalau aku gagal, kalian harus menjaga diri baik-baik. Tenang saja, ibu pastikan kamu aman. Xiao Yuan, jika kamu donor darah untuk Zau'er, kami bisa abaikan tindakanmu memukulnya. Atau kamu ingin dibayar, sebutkan saja. Kami penuhi permintaanmu. Benar. Ayo katakan, berapa kamu minta untuk donor darah ke Zau'er? Anak angkatmu lebih baik dari anak kandung. Sungguh menyentuh hati. Tidak setuju. Saya tak butuh uang kalian dari keluargaku. Kamu! Jangan bergerak. Saudaramu sendiri. Dulu abaikan aku bisa dimaafkan. Kalau donor darah untuk Zau'er, kamu boleh pulang. Bagaimana? Dulu saya tak pernah dapat apapun dari keluargaku. Nanti juga saya tak ingin ada ikatan dengan keluargaku. Keluargaku kalian. Takkan pulang meski dirayu.
Mubu. Kepalaku pening. Tahan dia. Darahmu hari ini. Aku ambil. Darahmu hari ini akan saya ambil. Hei, lagi apa ini? Gujau berpura-pura. Mereka paksa ambil darahku. Mubu, ibu, aku susah napas. Lihat kondisinya, mana mungkin pura-pura. Apapun terjadi, hari ini aku tak biarkan Zhao Er celaka. Lin Yuan, kamu anak kandungku. Darah di tubuhmu, juga darahku. Aku ambil darahmu. Hal yang wajar. Toh hanya sedikit darahmu, bukan nyawamu. Kenapa teriak-teriak? Baiklah. Liulan, anggap saja aku membalas budimu. Mulai hari ini, aku tak terkait dengan keluargaku kalian. Nanti juga lihat mulutmu. Mungkin nanti kamu akan memohon harta keluargaku. Pelku. Toh kamu tetap anakku. Asal kamu donor darah untuk Zhao Er hari ini. Ibu janji dapat 500.000 sebagai imbalan. Terima kasih banyak, Direktur Gu. Dan juga Nyonya Gu. Ambil darahnya. Sudah diambil 400 ml, masih perlu ambil lagi. Segitu aja belum tentu cukup. Kalau sudah mulai, mending tambah sedikit lagi. Kalau sampai kurang, kamu harus lewat ini lagi. Lanjutkan. Tolong aku. Iya, Ina. Jepang. Xiao Yuan, kamu nggak apa-apa. Utang budi dari kalian Sudah terbalaskan. mulai hari ini. Tidak ada ikatan lagi. Tak ada ikatan lagi. Ini anak saya, Guyuan. Hilang 15 tahun lalu. Kami cari terus selama ini. Cari tanpa henti. Pura miskin. Kami bohong kalau kami tak punya biaya sekolah. Ibu sakit berat. Ayah diatur. Pura-pura patah tulang buat tes kesediaannya bantu biaya. Cukup tahu secara kasar. Sebenarnya. Harusnya aku. Apalagi. Coba lagi. Jika orang tua benar-benar sayang padamu, akankah mereka mengujimu begini? Kalau tak salah ingat, ini hari ulang tahun kita berdua. Tapi tampaknya mereka, Lin Yuan, hanya seorang badut. Aku cari mereka 15 tahun. Tak duga sama sekali. Hari ini tetap saja. Aku pastikan Zhao. Kamu darah dagingku sendiri. Darahmu adalah darahku juga. Mengambil darahmu itu hakku. Semua ini karena mereka. Berakhir seperti ini. Kak Uwan. Kak Uwan! Zhao Er sudah agak membaik. Makasih ibu, aku sudah pulih. Tidak usah terima kasih, aku ibumu. Sayang. Andai Xiao Yuan. Bila dia setengah paham, semoga ia setengah paham. Semoga ia setengah paham. Semoga ia setengah paham sepertimu. Saya dengar kalian ambil darah pasien kamar sebelah, Lin Yuan. Dia di mana? Baru saja pulang, kenapa? Siapa yang ambil darahnya? Dia kenakan kertulang.
Badannya sudah lemah, kalau tetap ambil darahnya, sama saja mengambil nyawanya. Apa katamu? Kanker tulang. Bukan. Dokter, apakah ini kesalahan? Dia anak kandungku sendiri. Bagaimana aku tidak tahu kalau dia sakit? Ini hasil pemeriksaannya, silakan lihat sendiri. Kenapa bisa begini? Kenapa tiba-tiba kena kanker tulang? Benar, dia bahkan tidak bilang apa-apa pada kami. Dia putra kalian sendiri. Kalian bahkan tidak tahu dia sakit, tapi berani ambil darahnya saat begini. Dunia saja tak punya orang tua sepertimu. Segera carikan orang untuk mencari pasien itu. Jangan sampai dia celaka. Kenapa dia sembunyikan sakitnya? Darahnya banyak kita ambil. Apakah itu berbahaya baginya? Ayah, ibu, kakak tampak sehat. Kok bisa mendadak kena kanker tulang sekarang? Betul. Umurnya masih muda. Mana mungkin kena kanker? Sudah. Waktu kita pura-pura sakit dulu, dia tidak peduli sama kita. Anak kami sendiri. Dia saja tidak pernah anggap kita orang tua. Buat apa khawatirkan dia? Iya, ibu. Selain itu, kalau benar sakitnya serius, kenapa tidak cerita dari dulu? Lalu kenapa dia malah beli rumah, bukannya bayar pengobatan? Iya, Ibu. Kakak benar. Jangan-jangan kamu pura-pura sakit sama dokter, mau buat kita kasihan dan maafkan dia. Kalian maksudkan pura-pura sakit? Iya, Ibu. Tidak mikir juga. Kalau dia benar sakit, kenapa masih bisa beli rumah? Kami sekeluarga semuanya sehat. Riwayat keluarga bebas penyakit keturunan, kok malah dia yang kena kanker? Hampir. Anak bawal ini, katanya terus mau putus hubungan. Tak sangka niatnya jahat begitu. Hambivel. Beruntung tidak menerimanya kembali. Kenapa? Hampir saja tertipu lagi. Sayang Chow, kini kamu satu-satunya putra keluargaku. Hidup atau mati Lin Yuan, bukan urusan kita. Lin Yuan, kini tak ada peluang rebut denganku. Punyaku semua milik keluargaku, ayah. Mubu, jangan murka lagi. Meski kehilangan kakak, masih ada aku. Pasti lebih taat padamu. Berkah terbesar kami saat kami mengambilmu. Ya sayang, kamu harus sehat. Istirahatlah tenang, kami sudah putuskan. Setelah sembuh pulang, langsung serahkan bisnis keluarga padamu kelola. Kamu jadi pemimpin perusahaanku. Terima kasih orang tua, pasti penuhi harapan. Jadi kamu harus pulihkan diri baik-baik. Aku dan ayahmu segera bersiap untuk acara pelantikanmu. Berdua. Kakak Xiao Yuan, syukur kau sadar, cukup baik. Fiao. Fiao Yuan. Kamu merasa bagaimana? Ada yang tidak enak badan? Cepat. Panggil dokter. Mubu. Fiao Yuan, dulu kamu bilang ingin cari orang tua aslimu. Kami hargai pilihanmu. Tapi kamu sendiri janji kalau ada masalah di luar, harus pulang ke rumah. Tapi sekarang kamu nyaris tewas di jalanan. Ayo bicara. Apa kamu tak anggap kami keluarga sendiri? Mubu, tidak usah. Aku cuma takut kalian cemas. Nakal benar. Sejak dulu aku suka urus semua sendiri. Semua yang terjadi akhir-akhir ini, ibumu dan aku sudah tahu. Orang tua kandungmu berani menyakiti putraku sendiri. Aku tidak akan tinggal diam, tunggu saja. Kami sudah datangkan tim medis kelas dunia. Kami pasti bisa sembuhkan penyakitmu. Ya, Xiao Yuan. Kami tak biarkan apapun terjadi. Ayah, ibu. Terima kasih. Orang tua kandung yang kupertahankan malah hianati aku. Tapi mereka bukan keluarga asliku. Tapi mereka menyayangiku seperti anak sendiri. Dulu,
Aku yang dulu bodoh, sekarang aku hanya milik keluarga Lin Yuan. Hanya kalian yang ada. Halo, direkturku. Ini saya. Hasil uji coba vaksin dan alat kita sudah keluar. Setelah penyesuaian, Tinggal samakan data. Bisa diluncurkan setelah konfirmasi data. Bagus, segera percepat prosesnya. Kalau kita menang tender proyek grup Lin, nilai pasar perusahaan kita bisa naik 2 kali lipat. Tapi sekarang kita eksperimen hilang. Nama subjek eksperimen, cepat cari. Lin Yuan. Apa katamu? Chen. Jadi orang yang ikut uji coba vaksin kita itu bernama Lin Yuan? Benar, Bapakku. Kenapa ini bisa terjadi? Uji vaksin dulu memiliki risiko sangat tinggi. Tidak ada yang bersedia jadi relawan waktu itu. Suatu hari, putra Gu tiba-tiba menelepon saya. Dia bilang coba tanya orang ini, pasti dia mau bantu. Lalu saya hubungi dia. Ternyata dia benar-benar setuju. Itu Edis yang suruh telepon Lin Yuan. Tidak mungkin. Memang putra Gu. Dia yang menyuruhku telepon Tuan Lin. Katanya, ibunya sakit keras, butuh biaya operasi darurat. Meski dia tahu risiko besar bagi nyawanya, bahkan melakukan uji klinis pada manusia untuk vaksin dan juga alat medis kita. Dia nyaris tak selamat saat berada di laboratorium. Seperti Tuan Lin yang berbakti. Sangat langka. Maksudmu, Xiao Yuan taruh nyawa di atas eksperimen? Hanya untuk sembuhkan ibu? Nyonya. Anda. Tuan Lin juga dikenal. Vian, jika aku tak pulang kali ini, pulanglah bersama Xiao Zhao rawat orang tua. Pura-pura. Aku cari uang untuk kalian. Rela mati-matian dalam eksperimen manusia. Aku tinggal sedikit waktu lagi. Sudah puaskan? Eksperimen manusia? Macam eksperimen apa? Tanyakan saja pada putra kalian itu. Dia lakukan semuanya demi aku bantu cari uang. Sungguh usaha keras sekali. Jadi semua yang dikatakan Xiao Yuan benar. Apa yang benar-benar terjadi? Ternyata Xiao Yuan tak pernah tinggalkan kita. Itu benar Xiao Yuan. Dia benar cari uang untuk operasi. Pantas saja. Pantas saja setelah tahu kita bohonginya. Reaksinya besar. Ternyata demi kesembuhanku. Rela taruhan nyawa. Katanya tak pulang lagi. Bisa jadi benar tak kembali. Dia tak benci kita. Tapi kita tetap tak percaya. Chen. Tolong keluarkan rekaman CCTV waktu Xiao Yuan menjalani... Betul. Kita lihat dulu videonya. Siapa tahu cuma nama yang sama saja. Anakku sendiri. Itu Xiao Yuan. Akulah Xiao Yuan. Pasti menderita waktu itu. Kenapa dulu aku tidak percaya? Kenapa aku harus menyuruhnya ikut tes itu? Ini semua salah ibumu. Kami salah. Kamilah yang salah. Kenapa Zhao Er menipu Xiao Yuan untuk eksperimen manusia? Padahal dia tahu risikonya besar. Ayah, mungkin maksud kakak melakukan ini hanya ingin menguji kesetiaan Lin Yuan. Aku cuma mau uji moralnya, bukan ambil nyawanya. Dia anak kandungku. Apakah dia tahu bahaya eksperimen manusia itu? Zhao Er terlalu jauh kali ini. Tapi Bu, Lin Yuan tak pernah kirim uang. Uangnya dipakai beli rumah pribadi. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanyakan pada Zhao Er, cepat ke rumah sakit.
Tak lama lagi, grup Gu akan jadi milikku. Meskipun dia anak sah, lalu apa? Tetap saja kalah dari aku. Jadi yang disebut tak berguna oleh Zhao Er itu Xiao Yuan. Benarkah dia panggil begitu? Tidak tahu. Dulu ibuku memang suka menguji sifat orang. Aku pun memanfaatkan kesempatan ini mengadu domba mereka. Aku suruh ibu berpura sakit. Aku bohongi Lin Yuan buat biaya operasi. Lalu ku beritahu orang tua kalau Lin Yuan kabur. Benar kan? Lin Yuan terus mencari saya. Uang yang dia dapat, semua diberinya padaku. Akhirnya, dengan uang itu, aku beli rumah atas nama Lin Yuan dan orang tua makin tak percaya padanya. Jadi begitu. Bukan Xiao Yuan yang beli rumah itu, dia benar-benar siapkan biaya operasi. Semua uangnya diberinya ke Zhao Er. Ada lagi. Aku rencanakan Li Yuan ikut uji coba vaksin. Tak sangka dia sebodoh ini. Untuk biaya operasi ibu, nekat hingga akhirnya terkena kanker tulang. Nak, orang tua memaksaku transfusi darah berkali-kali. Mungkin tak lama lagi. Dasar penjahat. Jadi semua ini, semua karena aku. Gujau, dasar brengsek, kenapa kamu lakukan ini? Bu, kalian sudah masuk dari tadi. Perkataanmu tadi, kami dengar semua. Kami besarkan kamu 15 tahun. Memberimu hidup nyaman sepanjang waktu. Kenapa kamu jebak Xiao Yuan? Kenapa kamu mau merusak hubungan kami? Dia itu putra kandungku sendiri. Haha. Ibu, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Jelaskan. Semua fakta sudah jelas, tidak perlu banyak bicara. Kami sudah memberimu segalanya selama ini. Berkeringat kami temukan Xiao Yuan. Kenapa kamu tipu dia untuk eksperimen itu? Ingin membunuhnya? Ibu, aku tak lakukan itu. Jangan membantah. Do Orte Chen sudah ceritakan semua. Kamu yang beri nomor Lin Yuan padanya. Tatap. Saya pikir kakak adalah orang yang lembut. Kakak kesayangan. Kakak selalu saya jadikan panutan sejak dulu. Tak menyangka ternyata kamu orang seperti ini. Kenapa kamu lakukan ini pada Xiao Yuan? Gokau. Sangat mengecewakan kami. Kalau tahu kamu tak tahu balas budi, kami tak usah ambil kamu. Ibu, aku tahu salahku. Saya sesaat lupa diri hingga melakukan kesalahan. Saya takut nanti ibu tidak sayang saya lagi setelah ada dia. Maafkan saya. Kami cintai kamu sejak 15 tahun. Terlalu jauhkah? Dia hidup tanpa apapun selama ini. Kenapa kamu tidak pernah merasa cukup? Sudah susah payah kita cari dia. Harusnya kita bisa bertemu sebagai keluarga. Ini semua gara-gara kamu. Papa dan Mama, aku benar-benar menyesal. Kalian begitu baik padaku. Kalian pasti akan memaafkanku, ya? Mulai hari ini, kamu bukan bagian dari keluarga kami lagi. Kami takkan pernah memaafkanmu. Nyahlah dari sini. Papa dan Mama. Kalau Mama lihat kamu di luar pasti akan dimarahi. Kamu pasti tidak suka lihat aku dimarahi, ya? Tidak juga. Yang paling kusuka sekarang yang melihatmu dimarahi. Kamu memang tolol. Bukan karena cari orang tua aslimu. Aku takkan sampai sakit begini. Selama 15 tahun ku cari orang tua asli, itu jadi obsesiku. Tapi tak kusangka setelah ketemu mereka. Tak ada kehangatan setelah bertemu. Hanyalah tipu daya. Hanya harapan. Jangan pernah cari mereka lagi. Aku tak ingin bertemu mereka seumur hidup. Fiao, temaniku pergi ke tempat tinggalku dulu, kemas barang-barangnya. Berangkat. Tak guna. Kota Jiang kecil saja, tapi tidak bisa cari satu orang. Tuan Gu, tempat terakhir Tuan Muda hilang adalah depan rumah sakit. Setelah itu, benar-benar lenyap tanpa jejak. Kalian semua tak berguna. Satu-satu tak berkompeten. Lanjutkan pencarian sekarang juga. Hari ini harus ketemu Xiao Yuan. Kemana sih Xiao Yuan perginya? Kenapa meskipun kita cari lama tidak ketemu apa-apa? Ayah, Bubu, kamu bilang kakak hilang lama. Jangan-jangan sudah... Pasti tidak. Xiao Yuan anak baik dan penuh kasih. Orang baik pasti dibalas baik. Masih hidup sehat. Dia kesal sama kita, jadi pura-pura hilang. Dia pasti sengaja menghilangnya. Iya, Arlan Xiao Yuan. Pasti dia bersembunyi. Kalau memang ada yang serius terjadi pada dirinya, pasti sudah ada kabarnya. Tenang saja.
Saat ini, tidak ada kabar itu pertanda baik. Oh, betul, kita pergi ke rumah Xiao Yuan dulu. Siapa suruh ambil darahnya? Dia kan kertulan. Badannya sudah sangat lemah. Kalian ambil darahnya sekarang, sama saja membunuhnya. Ini hasil pemeriksaannya. Silakan lihat sendiri. Demi kebaikannya. Demi kebaikannya. Kebaikan versi kalian itu hanya buat dia pusing cari uang. Menguji ketulusannya. Kalian sadar tidak? Kalau dia tahu kebenaran, benci sekali pada kalian. Xiao Yuan pasti benci mati kita. Sejak kita temukan dia terus rela berkorban untuk kita. Kita rasa dia kurang bagus. Selalu berbohong. Benar. Sakit parah begitu, kita tetap tak percaya. Memaksa donor darah. Xiao Yuan ditemukan. Kalau dia mau memaafkan kami, aku rela melakukan apapun. Sebulan lalu, aku masih di sini. Bahagia menemukan orang tua kandung. Tak menyangka, semua ini palsu. Ayo pergi, Kak Xiao Yuan. Selamat tinggal, Gu Yuan. Kini hanya Lin Yuan. Ayo pergi. Cepat sedikit. Xiao Yuan pernah pulang. Xiao Yuan pernah pulang. Kita terlalu lambat. Seharusnya kita menunggu di sini saja. Fata, di mana kamu sekarang? Kami bersalah. Pulanglah ya. Ayo makan. Kenapa tak makan? Iya. Masakannya kurang sedap. Aku ingat. Dulu Xiao Yuan sajikan banyak hidangan untuk kita. Kita malah meremehkannya. Acuh pada kita. Memberi kita makanan tak layak. Sekarang kupikir, Mungkin dia hanya tak ingin merepotkan kita. Dia selalu baik pada kita. Akhirnya kita kehilangan dia. Nomor teleponnya pun tak bisa dihubungi. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Apa kita memang tidak akan pernah menemukannya? Tidak mungkin. Kita cari terus sampai ketemu. Asal terus berusaha. Kita pasti temukan dia. Halo, apakah Bapak Ibu kenal orang ini? Pernah lihat orang di foto ini? Belum. Sudah pernah lihat orang dari foto ini? Tidak pernah. Segera cetak banyak lagi. Berikan hadiah 1 triliun bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang Xiao Yuan. Ini Xiao Yuan. Kamu di mana saja? Bu, aku ketemu kakak. Kian, kamu yakin kakakmu ada di dalam sana? Betul. Informasi dari detektif mahal yang kupekerjakan. Saya suruh dia cari tahu soal pasien kanker tulang di rumah sakit. Ternyata kakakku ada di situ. Bukankah ini rumah sakit punya keluarga Lin? Pasien di sini semua kalangan atas. Kakakmu cuma kurir biasa. Gimana bisa dirawat di sini? Jangan-jangan detektifmu salah dapat info. Lagian kita nggak ada info lain soal kakak. Ayo kita pergi cek sendiri, kan jadi tahu. Iya juga kata Kian. Ayo kita masuk lihat dulu. Nggak boleh. Kalau mereka terima dia ke keluargaku, aku takkan bisa kembali ke keluargaku. Ayah, ibu. Bolehkah aku ikut kalian cari kakak? Kenapa kamu di sini? Jangan panggil ibu. Surat putus keluarga akan sampai. Ayah, ibu. Aku tahu kalian masih dendam sama aku, makanya aku mau tebus dosa. Aku bantu kalian cari kakak. Begitu ketemu, aku akan minta maaf sungguh-sungguh. Biarkan amarahnya padaku saja kalau begitu.
dia tidak akan marahi kalian lagi. Betul. Ada benarnya kata Gu Zhao. Dia udah banyak lukain Xiao Yuan. Harusnya dia pergi ke sana dan minta maaf sungguh-sungguh. Meski ketemu Xiao Yuan, kami nggak terima kamu balik ke keluarga. Dan kalau ketemu Xiao Yuan, kalau dia suruh kamu berlutut minta maaf, kamu harus turuti. Tenang aja, Bu. Aku pasti minta maaf sama kakak. Lin Yuan, tunggu saja. Kian, rumah sakitnya luas sekali. Dia bilang nggak di kamar mana kakakmu sekarang. Enggak. Dia cuma bilang kakak pernah ke sini, tapi nggak tahu di mana. Noh, tenang, Tianfian. Kita cari satu persatu. Pasti ketemu. Oke, kita cari satu-satu. Ayo jalan. Lin Yuan, mendingan kau mati. Jangan sampai ketemu mereka lagi. Makan jeruk dulu. Makasih ya Xiao. Kamu nggak usah repot-repot. Aku bisa jaga diri kok. Sama keluarga ngapain makasih. Nanti orang tua datang, aku nggak jagain kamu. Aku yang kena marah. Aku lakukan ini buat selamatkan diriku. Tenang aja. Kamu udah jaga aku baik banget. Mereka nggak bakal ganggu kamu. Orang tua kandung buang aku seperti sandal usang. Namun keluarga Lin mencintaiku sepenuh hati. Ikatan keluarga sejati bukan karena darah. Aku takut kebahagiaan ini sementara. Berapa lama lagi? Kakak Xiao Yuan. Ayah, ibu. Aku temukan Kak Xiao Yu. Xiao Yuan. Kita akhirnya ketemu kamu. Kenapa kalian datang? Kamu merasa lebih baik belum? Kata apa? Anak kesayangan kalian. Ada apa lagi? Apakah haruskah aku donor darah lagi? Bukan salah Xiao Yuan. Kini kami tahu itu bukan salahmu. Selama ini kami salah menilai. Kami terus mencarimu selama ini sampai akhirnya menemukanmu. Kami datang hari ini untuk memohon pengampunanmu. Ya, semua ini karena Gu Zhao yang menipu kami. Kami mengira kamu orang buruk, jadi kami bersikap buruk padamu. Ini semua salah Gu Zhao. Gu Zhao, apa yang kamu tunggu? Segera minta maaf pada Xiao Yuan. Fata, aku minta maaf. Dulu saya hilaf. Harusnya aku tak buat mereka benci padamu. Aku hancurkan nama baikmu. Kamu tulus pada kami. Ini semua salahku. Orang tua sudah tak menganggapku. Tolong jangan biarkan mereka mengusirku dari keluargaku. Ibu yang salah, maafkan aku. Ibu tak seharusnya uji kamu sia-sia. Jika tidak, kamu tak akan tertipu Gu Zhao jadi subjek eksperimen. Kena kanker tulang saja. Ibu sadar salah. Maukah kamu memaafkanku? Ya, nak Xiao Yuan. Ayah juga bersalah. Jika kamu mau maafkan kami, apapun yang kamu inginkan, kami izinkan. Tunggu, sejak kalian berbohong padaku, kalian bukan keluargaku lagi. Aku pernah bilang, mulai saat ini, kita tak punya ikatan lagi. Pergilah, aku tak mau lihat kalian lagi. Xiao Yuan, minggir. Jangan dekati dia. Kamu siapa? Lagi ngobrol sama abangku. Jangan ikut-ikutan. Apa kamu kurang dengar sih? Kalau emang susah dengar, pergi berobat sana. Gak dengar omongan Lin Yuan, urusannya udah selesai. Nekat ganggu, minggir. Xiao Yuan hanya bicara dalam marah. Kita ini satu keluarga. Bagaimana mungkin hubungan bisa putus begitu saja? Lin Yuan, dia anakku sendiri. Tetap saja dia anakku, dan sekarang kamu juga tahu dia darah dagingmu. Saat dia ambruk di rumah sakit, kalian kemana? Demi biaya operasimu. Rela korban tubuhnya. Malah berani paksa donor darah. Masih punya hati nurani gak sih kalian? Andai aku tak cepat datang, nyawanya sudah tak tertolong. Xiao Yuan, aku yang harusnya mati. Ibu baru tahu belakangan soal kankernya. Kamu dulu sakit. Kenapa sembunyi? Dengarkan aku. Tak bisa donor darah. Kalian tak percaya. Sampai pingsan, kalian anggap aku cuma pura-pura. Dengarkan. Buat apa semua ini? Xiao Yuan, kita lama sekali berpisah. Ibu bahkan tak kenal siapa dirimu sebenarnya. Tak mengerti. Jadi ibu lakukan itu padamu.
Sekarang ibu sudah mengerti. Ibu tahu kamu anak baik. Ibu akan selalu percaya ucapmu. Mari pulang bersama ibu. Dia tak akan ikut kalian, pergi saja. Gadis muda, Xiao Yuan adalah keluarga kami, pilihannya ada di tangannya. Jangan mencampuri urusan ini. Ayahku. Kalian yang tidak pantas. Xiao keluargaku satu-satu. Xiao Yuan, aku tahu kau masih sakit hati. Tapi jangan seenaknya memanggil orang tua. Mereka baik karena ada maksud lain. Tidak ikhlas. Ada maksud terselubung. Hidupku tinggal hitungan hari. Apa yang dia cari dariku? Malah kalian selalu klaim keluargamu sendiri. Perlakuanmu padaku seperti apa? Pernahkah kalian benar-benar menyayangiku? Apakah di matamu? Dialah anak kandung kalian sebenarnya. Aku hanyalah asing di mata kalian. Kita salah kira batu biasa jadi mutiara. Tenang, asal kamu pulang bersama kami. Kami akan putuskan hubungan dengan Gu Zhao. Mulai hari ini, kamu satu-satunya putra kami. Benar, Nak Xiao Yuan. Keluarga Gu terkaya di Jiangcheng. Selama kamu pulang, kami bisa berikan segalanya yang tak mungkin orang lain berikan. Ayah. Ibu. Bersama selama meski aku memang bersalah. Kalian tak pantas berhati serigala. Aku juga anak kalian. Noh, andai kami tak kehilangan Xiao Yuan, kau takkan jadi anak angkat kami. Tak kusangka kamu tega menyakiti Xiao Yuan seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab atas ini. Aku tak peduli dengan uang kalian. Pintu keluarga Gu adalah takkan pernah ku masuki. Xiao Yuan, aku tahu kamu masih dendam pada kami. Tapi pikirlah juga kesehatanmu. Kami dari keluarga Gu punya sumber daya medis. Ikut pulang, kami akan sembuhkan penyakitmu. Tapi tak usah. Kami akan urus penyakit Lin Yuan. Valian, kalian benar-benar kurang ajar. Tak pantas dibandingkan dengan keluarga Gu. Oh, apa keluarga Lin kami kalah oleh keluarga Gu kecilmu? Tuan Lin, kenapa Anda datang? Untuk melihat putraku. Apakah kamu yang tadi bilang keluarga Lin tak sehebat keluarga Gu? Mana mungkin itu terjadi? Anda terkaya di Xiaguo. Kami tak berani dibandingkan. Oh ya, Tuan Lin. Anda maksud Xiao Yuan? Xiao Yuan adalah putra kami. Kami adopsi dia 15 tahun lalu. Wah. Tidak mungkin. Mustahil. Saatnya aku balaskan apa yang kau lakukan pada anakku dulu, Gu Cheng. Dia tinggal dengan kami dan kami tak pernah biarkan dia terluka. Tak terduga. Tegas sekali kalian lukai dia begini. Ibu Lin, ini salah paham. Izinkan saya jelaskan. Kalau dia sudah diadopsi oleh kalian, kenapa dia masih bekerja antar makanan? 2 tahun yang lalu, kami ajak dia ambil alih perusahaan, tapi dia tolak dan lebih ingin keliling selama 2 tahun. Jika dalam 2 tahun dia belum temukan orang tuanya, kembali ke keluarga Lin. Kalau tahu begini hasilnya, seharusnya aku larang dia dulu. Dia takkan begini kalau bukan karena kalian. Bagimu, cinta lebih bernilai dari harta. Tapi kalian justru sangka dia tamak pada hartamu dan uji ketulusannya. Sungguh ironis. Ini salah ibu. Ibu yang sempit hati. Walau kalian tak paham Xiao Yuan, sebagai orang tuanya, kalian harus bimbing, bukan lukai. Mengapa kalian hancurkan perasaan anak? Mulai sekarang, kami putus semua kerjasama dengan keluarga Gu, termasuk kamu. Kau sakiti anakku, bagaimana aku harus menghukummu? Aku yang salah. Tergoda nafsu. Aku cuma takut kalau kamu balik ke keluargaku. Mereka nggak sayang aku yatim, piatu sejak kecil. Mereka merawatku. Aku cuma takut ditinggal mereka. Takut kehilangan mereka. Atau takut aku rebut harta keluarga? Gu Kau, aku nggak pernah mau rebut apa-apa dari kamu, tapi kamu malah egois. Sampai mau bunuh aku. Tapi kamu masih hidup juga kan?
Keluarga Lin saja lebih tajir dari keluargaku. Lihat kamu hidup enak, jadi jangan dendam sama aku lagi ya. Kalau udah salah, tunjukin sikap minta maaf dong. Berlutut pada Xiao Yuan. Ayah. Berlutut! Kalau Presiden Lin turun tangan, tak ada yang bisa selamatkanmu. Bawa. Aku berlutut. Far, aku sungguh berlutut. Tolong maafkan aku. Aku janji memperbaiki kesalahan saat menyadarinya. Tolong maafkan aku dan bujuk Tuan Lin agar mengampuni aku, ya. Aku bukan patung Buddha. Cukupkah permintaan maafmu? Aku rela memaafkan semua. Tenang, orang tua takkan turun tangan. Aku tak mau tangan mereka ternoda. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ayah, Bu, kakak kini tak benci lagi. Apakah kalian juga sudi? Bolehkah aku dimaafkan? Xiao Yuan baik, tak dendam. Tapi semua perbuatanmu padanya, kami tidak akan pernah memaafkanmu. Mulai hari ini, kamu bukan bagian dari keluargaku lagi. Tepat sekali. Sekalipun Xiao Yuan tak pernah pulang seumur hidup, keluarga Gu tetap tak mau punya anak sepertimu. Oh, jika memang begitu, Tidak akan ada yang hidup damai. Kamu! Xiao Yuan! Mundur! Jangan dekat! Lepaskan Xiao Yuan! Aku peringatkan kamu. Jika sampai ada yang melukai Xiao Yuan, kau harus bayar 100 kali balasannya! Kau gila. Ya, aku gila. Semua ini kan karena kamu juga. Ayah, ibu. Dulunya kalian bilang paling sayang padaku. Kalian sendiri yang bilang Lin Yuan hilang lama dan aku yang paling dekat. Sekarang kenapa? Karena kalian mau tinggalkan aku. Kenapa? Karena pura-pura bijak di depan kami. Pura-pura dewasa dan lucu-lucu. Kami kira kau anak yang baik. Itulah mengapa kami sayangmu bagai anak sendiri. Yang tak termaafkan. Setelah kutemukan Xiao Yuan, kau rusak hubungan kami, bahkan ingin membunuhnya. Semua ini juga karena kalian. Kalian hanya berkata, perlakukanmu sebagai anak kandung, tapi tak pernah pikirkan bagiku hartaku. aku sejak dulu hanya pengganti Lin Yuan. Andai bukan karena lahir tanggal sama, golongan darah sama, kalian takkan adopsi. Namaku pun karena hubungan dengannya. Yang paling kubenci kalian panggil Zhao Er. Kamu, ternyata, sudah lama tidak puas pada kami. Ternyata kau masih menyimpan banyak rahasia. Sejak lama Lin Yuan menghilang, kalian tetap tak bisa lupa padanya. Aku benci kalian. Kalian tidak adil. Padahal aku harus pura-pura jadi anak baik biar kalian senang. Kalian tahu betapa sengsaraku selama ini. Jadi begitu. Jadi itu alasannya pada Xiao Yuan. Selama ini, kami kurang apa sampai kau tak tahu bersyukur. Oh, kalian baik padaku. Hanya karena cemas kehilangan Lin Yuan dan keturunan Gu. Aku cuma pelengkap bagimu. Setelah Xiao Yuan pulang, ayah dan ibu tetap baik padamu seperti biasa, bahkan sampai abaikan perasaannya dan suruh donor darah. Kenapa kau tak tahu terima kasih? Nini uji ketulusan Xiao Yuan dengan segala cara. Sampai akhirnya taruhkan nyawa, tapi kalian tetap tak hargai. Aku tahu, kalian benci Xiao Yuan. Bukan karena tak dibesarkan di dekat kalian, tapi kalian sendiri yang besarkan. Inikah hasilnya? Gukau, ini semua kesalahan ayah dan ibumu. Kalau ada masalah hadapi ibu saja, bebaskan Xiao Yuan. Dia tidak bersalah. Pasti ada hubungannya. Dia satu-satunya pelaku utama. Semua ini takkan terjadi tanpanya. Kalian pasti tetap mencintai saya. Seandainya dia tidak datang, keluarga kita masih utuh. Semua gara-gara dia. Kalian mau putus hubungan, kalian tak sayang saya lagi. Aku kehilangan segalanya.
aku menderita. Maka dia juga takkan damai. Kak Xiao Yuan. Lin Xiao, tenang saja. Saya baik. Kau. Sepertinya kamu benci saya. Tahu nggak sih? Sebenarnya, saya iri sama kamu. Kamu iri padaku. Iya. Saya iri sama kamu, padahal akulah anak kandungku. Tapi orang tua dan adikku malah... Mereka tahu hobimu, tahu tanggal lahir kamu, padahal kita lahir di hari yang... Saya seperti orang luar saja. Maafkan kami. Dulu kami ajukan kamu. Lalu apa bedanya sekarang? Mereka ragukanmu, jadi pilih. Lin Yuan. Dulu kita ajukan kamu. Lalu apa yang kita lakukan? Mereka ragukanmu, jadi pilih baik padaku. Lindun, kamu sadar itu? Merekalah yang paling egois. Kita hanya hasil pertimbangan rasional mereka. Hanya saja, posisimu lebih baik. Kamu anak kandung. Semua yang aku mau harus kuambil sendiri. Ini semua hanyalah hasrat yang tak bisa dilepaskan. Orang tua angkatku merawatku selama 15 tahun seperti anak sendiri. Tapi hasratku ingin mencari orang tua sebenarnya, bahkan berkali-kali. Melupakan perasaan mereka. Sekarang, aku temukan orang tuaku. Tak menyangka. Berakhir seperti ini. Keluarga Lin terkaya di Siaguo. Mereka baik sekali padamu. Belum cukupkah? Masih ingin mencari mereka? Kenapa kamu rela mempertaruhkan nyawa untuk mereka? Kenapa? Keluargaku baik padamu, kan? Lalu kenapa masih merasa kurang? Takut jadi sainganmu. Situasi kita beda. Di keluarga Lin, mereka mencintaimu sepenuh hati. Cukup keluargaku. Aku hanya tamu. Jangan samakan kita. Kamu memang keras kepala. Seharusnya kami tak ambil kamu. Hebat. Sungguh disayangkan. Tidak ada obat penyesalan di dunia. Dulu kalian ambil aku tanpa pikir panjang, sekarang buang begitu saja. Sayang Parisku. Kenapa aku harus hidup sesuai kemauan kalian terus? Sekarang, tak ingin lindungi Lin Yuan, kalian ingin menyelamatkannya. Boleh. Tunjukkan seriusmu. Mau apa? Ibu siap kabulkan semuanya. Bebaskan Xiao Yuan dulu. Dulu kalian buat aku berlutut pada Lin Yuan agar dia maaf buat aku berlutut padanya. Kalian ingin menyelamatkannya sekarang. Jika begitu, Hahaha. Jelas mereka tak peduli sungguh padamu. Kalau emang begitu, aku kirim kau ke akhirat. Aku akan berlutut. Kami semua telah berlutut padamu. Lepaskan Lin Yuan sekarang. Kenapa masih diam saja? Jadi, kamu tak ingin selamatkan Lin Yuan? Gukao, jangan berlebihan. Diam jika tidak ingin mati. Tidak. Ini adalah tes untukmu. Kedua orang tua itu. Siapa yang tulus padamu? Berterima kasihlah padaku. Harusnya kau bersyukur. Bersyukurlah padaku. Badai mana? Takut berlutut. Baiklah, aku berlutut. Tolong jangan sakiti dia. Dengarkan kami. Jangan percaya dia. Aku juga akan mati suatu saat. Lebih baik aku mati. Tak tahan melihat kalian dihinakan. Bagi kami berdua, nyawamu adalah yang terpenting. Berlutut saja. Lin Yuan, orang terkaya di Xia sampai semua ini karena kamu. Pengaruhmu memang besar. Gukao. Cukupnya dramanya. Kalau begitu, bunuh saja aku. Mereka bahkan rela berlutut. Tapi kamu tak peduli. Biarkan saja.
Aku tak pernah berniat biarkan kamu pergi. Jika itu maumu, aku hantarkan kamu. Tidak kok. Apa maumu? Mari kita bicarakan. Bisa dibicarakan. Apa yang mau dibicarakan? Kamu justru hancurkan semua. Keluarga Gu putus hubungan karenamu. Kamu takut kehilangan warisan Gu. Kamu butuh uang. Aku beri uang jika bebaskan Xiao Yuan. Jalber, tenanglah. Dulunya ibu dan ayah bicara terlalu keras. Asalkan bebaskan Xiao Yuan. Kami tidak akan salahkan atau usir kamu dari keluarga Gu, oke? Atau kalau kamu punya permintaan, apa saja yang kamu mau, kamu boleh minta. Penuhi semua permintaanmu. Kalian sangka, apakah aku harus percaya? Kalau aku lepas dia, setiap orang di tempat ini, tak ada yang biarkan aku selamat. Sudah sejak hidupku musnah, aku rela masuk neraka dengannya. Masuk neraka. Jangan. Percayalah. Ini adalah kebenaran. Kamu ingin grup Gu? Ibu akan berikan. Telat sudah. Semakin kalian selamatkan dia, justru aku akan bunuh dia. Aduh. Ibu. Lan. Akhirnya ku dengar. Kau panggil ibuku lagi. Cepat. Panggil dokter. Panggil dokter. Itu bukan maksudku. Tangkap dia. Bukan aku. Kalian tidak tahu kami sudah putus? Kenapa masih halangi jalanku? Itu semua kesalahan ibu. Tapi kamu tetap darah dagingku. Ibu mencintaimu. Meski kamu tak pernah memaafkan ibu, ibu pasti selamatkanmu. Jangan pikir dengan ini aku akan memaafkanmu. Lihat dirimu sekarang. Ini semua karena kalian. Hidupmu harus menyembuhkanku. Seumur hidupmu. Aku tak pernah maafkanmu. Baik. Dokter. Wah, dokter, cepat. Segera. Bawa pasien ke ruang operasi. Kau ini bajingan. Mobil rusak. Aku tidak sengaja. Lalu bagaimana menanganinya? Bawa dia ke kantor polisi. Biar dia setengah hidupnya habiskan di sana. Kakak, aku salah. Aku tidak mau ke kantor keamanan. Tolong maafkan aku. Yang kau lakukan padaku dulu. Aku bisa memaafkanmu. Tapi kali ini, kamu melampaui batasku. Begini jadinya. Ini balasan perbuatanmu. Tidak, aku tidak pergi. Tenang saja, kami selalu di sampingmu. Xiao Yuan, tenang saja. Kami akan temani kamu. Ayah, ibu, aku pernah janji padamu takkan pernah jumpa keluarga mereka. Aku di sini saja. Kamu takkan benci aku, ya? Anak bodoh. Kami takkan pernah marahimu. Justru karena kamu ada di sini sekarang. Ayah dan aku sangat bahagia karena anak kita Xiao Yuan punya hati mulia dan penuh kesetiaan. Ayah, ibu, terima kasih. Aku di sini cuma ingin memastikan kondisinya baik. Percayalah, takkan pulang bersama mereka lagi. Kami temani kamu. Ada keluarga pasien. Dokter, bagaimana kondisi dia? Lukanya sudah tertutup, kondisinya sudah stabil, bisa pindah ke kamar biasa. Alhamdulillah, kakak selamat. Tenang, semua baik. Kalau sudah aman, kami pulang dulu ya. Xiao Yuan, masihkah kamu tidak rela memaafkan kami? Masihkah kamu tak ingin pulang bersama kami? Aku tak lagi dendam padamu. Cuma, waktuku tinggal sedikit. Aku hanya ingin dengan yang berarti.
Tolong, jangan ganggu aku dan keluargaku lagi. Ibu Xiao Xiao, aku ingin pulang. Oke, kita pulang. Papa, Benarkah dia tidak akan pernah memaafkan kita lagi? Tidak mungkin. Pasti ada jalan. Sembuhkan Xiao Yuan. Selama ia masih hidup, aku yakin dia akan memaafkan kita. Batuk-batuk. Medo, Sudahlah. Tidak mau. Kenapa tidak minum? sakit ya harus minum obat. Minumlah. Fial. Aku sudah sangat lemah. Tidak ada gunanya lagi minum obat ini. Terus minum obat yang tidak berguna. Kamu bicara apa sih? Minum obat pasti sembuh. Kamu pasti hidup lama. Jangan bilang hal-hal negatif lagi ya buru-buru. Fiao. Kakak pasti pergi nanti. Lihat saja. Jangan menangis lagi. Lin Yuan, kamu benar-benar brengsek. Tak ada yang mau jadi adikmu. Sampai kapan kamu akan pura-pura? Penampilan. Aku paham maksudmu. Tapi aku tidak bisa menemanimu lagi. Janji padaku. Setelah aku tiada, mulai hidup barumu. Jalani hidup barumu. Jangan mati. Kalau kamu mati, aku akan datang ke kuburmu setiap hari dan omeli kamu. Sampai saat terakhir, jangan pernah menyerah. Ayahmu sudah mendatangkan tim dokter terbaik dunia untuk menyelamatkan nyawamu. Aku yakin sampai akhir. Kamu pasti sembuh, anakku. Selama hidupku, keberuntungan sejati adalah bisa menjadi keluargamu. Penyesalanku adalah aku sudah tidak ada penyesalan lagi. Aku tahu kalian sudah berusaha. Kalian, hentikan usaha sia-sia. Pasti ada solusi. Lin Yuan, jangan mati. Tahan, Lin Yuan. Tuan Ketua, apakah kamu yakin? Jika percobaan ini gagal, nyawamu taruhannya. Saya yakin. Dr. Chen cepat mulai. Fiao Yuan, dia masih menantiku. Baiklah. Tuan Ketua! Dulu, Xiao Yuan juga sakit saat eksperimen. Fiao Yuan, tunggu ayah. Menarik. Ayah pasti selamatkanmu. Ketua Dewan! Jika dengan satu suntikan ini kamu bisa pulih, itu membuktikan eksperimen kita berhasil. Paham. Ibu, apakah eksperimen ini berhasil? Pasti berhasil. Ayah dan kakakmu pasti aman semua. Bagaimana? Kanker tulang dari eksperimen. Sekarang hanya bisa dikontrol dengan obat yang dirancang khusus untuk tubuhnya. Tapi obat itu bahkan tak bisa terdeteksi. Dia sudah diambang kematian sekarang. Tolong pikirkan cara lain, dong. Aku rela bayar apa saja asal putraku selamat. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Iya, ya. Benar-benar tak ada jalan keluar. Kita tak mungkin membiarkannya mati begitu saja. Kamu baik-baik saja, sayang. Tidak mungkin. Xiao Yuan tidak akan mati. Xiao Yuan,
Kalau tim medis top dunia saja tidak bisa, apalagi mereka bisa selamatkan Lin Yuan. Xiao Yuan dalam bahaya. Hanya bisa coba segala cara. Ada perkembangan. Detak jantung Tuan Lin sudah mulai stabil, Pak Chairman. Kita berhasil. Serius. Luar biasa. Jadi maksudmu, Lin Yuan selamat tidak akan meninggal, benar kan? Bapak Ibu, benar ya? Iya, Xiao Yuan selamat. Selamat. Aku selamatkan Xiao Yuan. Selamat. Sudah sadar. Sadar. Hei, Aduhai. Syukurlah. Terasa seperti mimpi. Aku sudah mati. Lin Yuan. Lin Yuan. Syukur penyakitmu sembuh. Tak perlu takut lagi. Xiao, apa benar katamu? Iya benar. Mereka ciptakan obat dan selamatkan nyawamu. Kak Lin Yuan. Iopo. Sejak 6 bulan lalu, ayah selalu di laboratorium bersama Dr. Chen membuat obat penyembuhmu. Selama 6 bulan dia nekat coba obat itu sendiri. untung saja. Nyawamu berhasil diselamatkan. 6 bulan. Uji coba obat. Ayah ingin menebus dosa. Xiao Yuan. Dulu, itu semua salah kami. Sekarang kamu sembuh, lalu nanti, berikan kami kesempatan. Kesempatan menebus diri. Xiao Yuan, tidak usah buru-buru, asalkan kamu mau bertemu kami. Kami sudah puas. Terima kasih, Ayah. Tadi kamu bilang apa? Ayah, makasih kau selamatkan aku. Xiao Yuan panggil aku ayah. Alang, dengarkan. Xiao Yuan memanggilku ayah. Xiao Yuan, jika kamu sudah mau memanggilku ayah, apakah ini artinya kamu mulai bisa memaafkan kami? Aku saja sudah nyaris mati dan selamat. Yang lalu-lalu, biarkan itu berlalu. Mulai sekarang, kita mulai baru. Berlaku baik. Ayo coba dari awal. Mulai baru lagi. Kamu tidak boleh melupakan kami hanya karena punya keluarga baru. Aku pasti cemburu. Ibu, kalian terkaya di Xia. Mustahil aku tak akui kalian. Aku pasti rugi. Baru bicara benar. Tenanglah ayah ibu, dia tak pergi. Karena kamu sudah sembuh, bagaimana dengan utangmu padaku? Utang apa lagi sih? Tadi masih menyesal, sekarang sudah lupa. Hah? Aku tadi bilang gitu. Begitu, biar aku bantu kamu ingat baik-baik. Maaf, aku salah.